Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu Majelis Taklim Salihah yang saya cintai karena Allah, insya Allah kita hari ini akan memulai pengajian pakai kitab. Tapi jangan kira yang ada di dalam benak ibu-ibu, waduh kitab iki alamat, kitab kuning gitu ya. Gitu kan? Karena dulu saya waktu sanawiyah juga ngajinya kitab kuning, Bu, sama Pak Kiai. Ibu tahu kalau ngaji kitab kuning itu seperti apa? Sudah rengket-rengket ya, gundul. Nah, kemudian kita nulisnya miring-miring gitu kan. Siapa yang pernah senasib dengan saya, Cung? Pernah ya senasib ya, alhamdulillah. Sampai kita habis selesai itu, malamnya kita lihat lagi, iki nulis opo gitu ya. Karena miring-miring tulisan kita. Ya. Dan itu saya mengalami kondisi seperti itu kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Jadi 3 tahun yang ngaji di sebuah pondok tradisional, yang mendengarkan Pak Kiai mengajarkan kitab gundul. Ya, kitabnya gundul. Gundul kenapa, Bu? Nggak ada harokatnya. Tapi Masya Allah santri zaman dulu itu, Bu, takdimnya luar biasa. Pak Kiai bilang, ya, nanti pelajaran akan dimulai jam 8. Kita setengah 7 udah nungguin. Ya, Masya Allah. Zaman sekarang guru bilang masuk jam 8. Kira-kira anak-anak sudah pada datang belum? Belum. Itulah perbedaan zaman kita dengan zaman sekarang. Tidak heran kalau zaman sekarang subhanallah ilmu itu dicabut keberkahannya. Karena kurang takdimnya kita kepada seorang guru. Padahal yang namanya beradab kepada seorang guru untuk seorang penuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Karena kalau guru itu ridho dalam menyampaikan ilmunya, Bu, maka insya Allah ilmu yang kita dapatkan akan Allah jadikan bermanfaat ya. Jadi PR untuk kita, yuk bareng-bareng kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana beradab kepada gurunya, bagaimana beradab dengan ilmu itu sendiri, bagaimana beradab dengan majelis ilmu. Karena dengan adab Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan di dalamnya. Baik. Nah, judul bukunya ibu-ibu, jadi jangan bayangkan kitab gundul ya. Ini judul bukunya Sifatuz Zaujatis Salihah. Yang saya bawa, saya sengaja bawanya yang pakai bahasa Indonesia. Senang dapat senang, Bu? Senang. 11 sifat istri salihah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo, nanti bagaimana caranya silahkan. Mau dikoordinir oleh panitia silahkan. Mau ibu beli sendiri ya monggo. Insya Allah harganya tidak lebih dari semangkuk bakso. Ya, jadi yang namanya buku itu kita harus punya, Bu. Kenapa? Karena buku itu kalau kita punya, maka kita meninggal dunia, bukunya masih dibaca oleh anak-anak kita, kita dapat pahalanya. Beda dengan semangkuk bakso. Ibu makan bakso, ibu meninggal dunia, apakah mangkoknya memberikan manfaat kepada kita? Ternyata tidak. Jadi untuk membeli buku tuh jangan hitung-hitungan. Bismillah. Kalau ada rizki beli buku. Ya, insya Allah itu akan menjadi tabungan kita untuk anak-anak kita dan untuk kehidupan akhirat kita. Ya, kadang orang tidak sadar beli baju yang branded itu berani ya, 500.000, 1 juta. Giliran
ada buku Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim gitu ya. Yang berapa jilid? 4 jilid gitu ya. Harganya berapa? 400 berapa? 300 berapa? Itu sudah mundur gitu ya. Nggih mboten, Bu? Nggih. Dan kita harus subhanallah, ilmu itu adalah sesuatu yang akan bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Makanya kita harus punya. Dan kalau anak-anak kita pengen mencintai ilmu, ibu-ibu, maka dimulai dari dalam diri kita sebagai orang tua untuk cinta ilmu. Dan di antara cara kita mengajarkan anak-anak untuk mencintai ilmu, maka ibu-ibu biasakan di dalam sehari semalam itu ibu-ibu wajib megang buku. Lah kita nih hari ini, Bu, yang banyak dipegang buku nopo setan gepeng nggih? Jujur ya, Masya Allah. Gimana anak-anak kita nggak mencontoh kedua orang tuanya? Kalau yang dipegang oleh kita seringnya adalah setan gepengnya daripada bukunya. Padahal kita kalau anak kita besoknya ujian, kita yang rempong, Bu. Ya. Kenapa nggak belajar? Ayo bukunya dibuka gitu ya. Kita lihat diri sendiri, ya Allah, ternyata saya selama ini lebih banyak nyekrolnya daripada membuka buku. Ya, jadi mulai sekarang bismillah. Ibu-ibu diniatkan, ya Allah, saya mulai hari ini sedikit demi sedikit mengumpulkan buku untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita semuanya. Siap nggih, Bu nggih? Insyaallah. Nanti pertemuan berikutnya insyaallah semuanya sudah pegang satu-satu nggih? Insyaallah. Baik, buku ini ditulis oleh seorang doktor, seorang syekh dari Madinah. Berarti dari kota Nabi. Masya Allah ya. Ibu-ibu, kalau saya sebut kota Nabi Madinah, ada nggak keinginan untuk ke sana, Bu? Coba boleh acungkan tangan yang pengen ke sana. Masya Allah. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan ibu-ibu semuanya untuk bisa ziarah ke kota Madinah. Amin. Bagaimana caranya? Sudah berbaik sangka aja sama Allah. Allah kasih. Allah itu zat yang maha kaya. Allah itu besar. Allah itu mudah bagi Allah untuk mengabulkan doa ibu-ibu. Dan subhanallah, jangan pernah mengecilkan sebuah doa. Ada banyak ya kisah yang pernah kami temui selama kami mendampingi para jamaah, di mana kisah tersebut tidak masuk dalam logika kita. Bagaimana masuk dalam logika kita? Ada seorang ibu yang biasanya beliau setiap harinya kerja jadi kuli pasar, kuli angkut. Ya, dengan penghasilan setiap hari tidak menentu. Kadang 20.000, kadang 40.000, kadang nggak ada sama sekali. Kalau dipikir-pikir, Bu, dari mana uang yang harus beliau kumpulkan untuk pergi ke Madinah? Kurang lebih kalau sekarang kita berangkat umrah kurang lebih berapa? 20-an lebih ya. Ya, bahkan 30 lebih kalau untuk yang VIP. Tapi kan mulai startnya ya. Nah, dari mana? Padahal setiap hari beliau hanya mendapatkan 20.000 lah ambillah. Untuk kebutuhan sehari-hari saja belum tentu cukup. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak kepada seorang hamba, maka dengan caranya Allah mudah memberangkatkan seorang hamba untuk pergi ke Madinah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak meminta kepada Allah. Allah zat yang maha kaya, Al-Ghani. Allah zat yang maha mulia, Al-Karim. Dan ketika kita berdoa, pakailah wasilah dengan Asmaul Husna. Ya, jadi boleh ya Ghaniyu, ya Karimu, ya Razzaq urzuqna. Itu boleh. Ya, dan itu wasilah yang diperbolehkan. Nah, beliau bernama Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Ada yang pernah kenal dengan Syekh Abdul Razzaq? Ibu-ibu? Belum? Masya Allah. Beliau biasa mengisi di Masjid Istiqlal. Jadi kalau ke Indonesia, beliau mengisi di Masjid Istiqlal. Itu sering sekali. Ya, namanya Syekh Abdul Razzaq. Beliau punya ayah namanya Syekh Abdul Muhsin. Dua-duanya, baik Syekh Abdul Razzaq maupun Syekh Abdul Muhsin, dua-duanya pengajar di Masjid Nabawi. Bu, pengen enggak, Bu, punya anak laki-laki jadi pengajar di Masjid Nabawi? Siapa yang pengen, Cung? Saya mau. Masya Allah.
Jangan sedih yang punya anak perempuan. Anak perempuan juga bisa ngajar di Masjid Nabawi. Buktinya apa? Ada orang Indonesia, nama beliau adalah Ustadzah Suroya, semoga Allah menjaga beliau. Yang beliau sudah lama mengajar di Masjid Nabawi. Beliau orang Padang, ya, tapi sudah lama berhijrah ke kota Madinah. Sekarang yang punya anak perempuan, siapa yang pengen anak perempuannya besok ngajar di Masjid Nabawi, Cung? Masya Allah. Saya ngacung, kok Ustadzah ngacung terus karena anak saya ada laki-laki, ada perempuan, ya. Nanti ibu, ini gimana tuh Ustadzah ngacung terus ya, ya. Masya Allah. Sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba ibu-ibu, manakala diberikan kesempatan untuk mengajar di Masjid Nabawi. Bagaimana tidak? Seorang yang mengajar di Masjid Nabawi itu punya spesial, ya. Punya pintu khusus, bisa salat di raudhah setiap saat. Ketika waktu salat, ya, maka boleh bagi para syekh, bagi para pengajar di Masjid Nabawi untuk masuk ke raudhah. Ya, kok bisa Ustazah? Ya, karena kami kemarin pernah berjumpa dengan Syekh Ibrahim Ruhaili dan kami berziarah ke rumah beliau. Maka ketika datang waktu salat, Syekh Ibrahim mengajak suami untuk ke Masjid Nabawi dan suami saya Ustaz Hanan terkaget-kaget karena ternyata pintu yang beliau lewati pintu khusus spesial. Ya, untuk para pengajar dan imam di Masjid Nabawi dan masuk langsung ke raudhah. Ibu-ibu kalau masuk raudhah kan kita antri ya. Ada yang kangen raudhah? Kangen ya. Minta sama Allah. Nah, kalau anak kita jadi pengajar di sana, maka boleh kapanpun bisa masuk ke raudhah. Jadi banyak-banyak meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nah, saya punya kisah nyata. Mau dengarkan kisahnya mboten? Mau. Di mana dulu ketika saya sering melihat Syekh Abdul Razak dengan adabnya yang luar biasa ketika beliau mengisi di Jakarta di Istiqlal. Jadi beliau Masya Allah, kalau lihat ada kakek-kakek nulis gitu ya, ketika muhadharah atau beliau menyampaikan pelajaran, maka beliau panggil suatu hari kakek tersebut untuk ke depan. Apa kata beliau? Kek, Mbah mungkin ya, saya kok melihat panjenengan dari tadi nulis saja ini ya. Sekarang kata Syekh, izinkan saya untuk memberikan jam tangannya beliau. Untuk siapa? Untuk simbah tersebut. Masya Allah. Ada kalanya beliau panggil anak kecil, ya, yang ikut menuntut ilmu. Sini nak, ya, maju. Kemudian saya bilang, hadis apa yang kamu bisa? Ayo sebutkan. Kemudian anak tersebut menyebutkan hadis dan Syekh memberikannya uang. Masya Allah. Dengan begitu luar biasa akhlak beliau, ketawaduan beliau, sampai suatu hari saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, pertemukanlah hamba dengan keluarganya Syekh Abdul Razak. Pasti ibu-ibu, di mana-mana yang namanya laki-laki yang sukses, laki-laki yang baik, laki-laki yang saleh, itu pasti di belakangnya ada seorang perempuan yang hebat. Dan ternyata tahun 2022 tepatnya, ya, tahun 2022 tepatnya, ketika kami mendapatkan amanah dari salah satu asisten rumah tangga ibunya Syekh Abdul Razak, ada orang Yogyakarta. Jadi itu dulu jamaah saya waktu di Jogja. Kata beliau begini, Ustazah, anak kok lihat di player antum mau berangkat ke Madinah ya? Ya itulah caranya Allah ya. Saya bilang, iya bu, ada sesuatu yang mau saya bawakan. Saya bilang begitu. Ustazah, saya ada ketinggalan gamis satu di rumah, boleh nitip ya? Baik. Ya. Kemudian saya bawakan dari Indonesia, dari Yogyakarta ke Madinah bu. Nah, ART ini, ya, asistennya beliau ini mendatangi hotel kami waktu itu ya. Kami jumpa. Qadarullah, Allah takdirkan HP-nya beliau habis, ya, baterainya habis. Ya, akhirnya beliau bingung, pulangnya kayak mana, ya. Nomor semua kontak ada di HP beliau. Dan waktu itu nggak memungkinkan untuk ngecas karena beda casan saya dengan beliau tuh beda beda kabel gitu ya. Terus saya izin ke Ustadz Hanan, gimana ya Bi baiknya ya. Kemudian Allah gerakkan hati beliau, kata beliau, ya sudah istriku, ayo kita antar saja, gitu ya. Masya Allah. Ibu-ibu tahu, kami hantarkan naik taksi waktu itu ke rumah ibunya Syekh Abdul Razak. Ketika saya berada di depan pintu rumahnya ibunya Syekh Abdul Razak, saya ingat doa saya yang dulu. Ya Allah, engkau tuh baik banget ya. Kalau saya nggak mengantarkan asisten rumah tangga beliau ke rumah ini, mungkin saya nggak bisa masuk rumah ini. Ya, kemudian beliau izin dulu ke dalam rumah. Ya begitulah adab ya. Beliau izin dulu ke ibunya Syekh
menerangkan bahwa kondisi HP beliau waktu itu mati dan ada orang yang mengantar di luar, apakah boleh masuk gitu ya. Dan alhamdulillah Ibunda Syekh Abdul Razak membolehkan kami untuk masuk, dan saya juga berjumpa dengan ibunya Syekh Abdul Razak, saya berjumpa dengan kakaknya Syekh Abdul Razak, dan saya mendapatkan kisah dari mereka bahwa ternyata di Saudi sana, Ibu, di Madinah sana, orang tua itu adalah seorang yang sangat dimuliakan. Orang tua beliau duduk di atas ranjang masih dalam keadaan alhamdulillah sehat, dan beliau bercerita setiap hari anaknya bergantian mendatangi beliau, gantian masakin, ya, ngajak ngobrol, itu gantian dari anak pertama sampai anak terakhir beliau, gantian. Subhanallah. Dan begitulah seharusnya kita. Kalau kita masih punya orang tua, maka ketahuilah bahwa itu adalah pintu surga terdekat kita. Kalau kita punya orang tua sudah lanjut usia, maka rawatlah mereka gantian. Ibu pernah dengar? Ada dua orang berseteru, ya, menghadap kepada hakim. Apakah mereka telah berbuat jahat? Ternyata tidak. Mereka dua orang itu kakak beradik yang rebutan merawat orang tuanya. Jadi yang satu pengen merawat orang tuanya, yang satu pengen merawat orang tuanya. Maka datang ke hakim, tolong selesaikan masalah kami. Masya Allah. Kalau di Indonesia Raya yang tercinta, wonten nopo kathah nggih, Bu? Mboten wonten Bu, wonten. Tapi yo dereng kathah. Nggih, dereng, tapi wonten nggih. Kan kita berbaik sangka. Jadi sekali lagi ibu-ibu di sini yang masih punya orang tua dekat rumahnya, ayo sering jenguk. Ya. Mumpung masih punya orang tua. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, kita nggak bisa lagi meminta doanya. Kita nggak bisa lagi mengecup keningnya. Kita nggak bisa lagi ngajak ngobrol. Dan doa orang tua itu mustajab. Ya, jadi sayangilah orang tua. Ya, Masya Allah, kami di sana ya cukup lama ngobrol, ya. Kemudian alhamdulillah ya kami pulang dengan bahagianya yang luar biasa, Masya Allah. Dan ternyata memang betul, di mana ada laki-laki yang sukses pasti ada wanita yang hebat. Ibrah atau faidah dari kisah ini, ibu-ibu, yang ingin saya sampaikan, ketika ibu-ibu punya harapan, punya mimpi, punya cita-cita, maka jangan pernah ragu, sampaikan kepada Allah. Jangan pernah ragu untuk berdoa kepada Allah. Kenapa, Bu? Berdoa. Dan doa itu harus yakin. Kenapa doa harus? Yakin. Ada nggak ibu berdoa? Ya Allah, panggil kami untuk berhaji tahun ini. Tapi ya Allah, itu nggak ada nggak ibu gitu? Ada? Oh, ada ya. Tapi ya Allah, nah, itu namanya nggak yakin. Sudah kita berdoa, ya Allah, mudahkanlah kami untuk haji tahun ini. Gak usah ada tapi-tapian. Tapi gimana Ustazah? Udah, itu Allah yang atur. Ya. Jadi kita harus yakin. Dan saya sudah pernah bercerita kepada ibu-ibu kan. Ada orang yang haji reguler, Allah kasih rizki yang berlimpah, Masya Allah. Maka dia langsung daftar haji pada tahun itu juga dan berangkat haji dengan tahun yang sama. Masya Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ayo kita semangat meminta kepada Allah. Jangan banyak mengeluh di hadapan manusia, karena mengeluh di hadapan manusia yang akan kita dapatkan kekecewaan dan kekecewaan. Baik, Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, beliau menceritakan di dalam buku ini, dalam muqaddimahnya atau pendahuluannya, kata beliau, kesolihan itu tidaklah didapat oleh seorang hamba kecuali dengan dua syarat. Ya, kalau yang punya bukunya para panitia silakan dibuka. Halaman 8. Dibuka? Boleh, halaman 8. Apa kata Syekh Abdul Razak? Kata beliau, kesolihan itu tidak akan didapat melainkan dengan dua hal. Yang pertama adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yunus, apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u
ila siratim mustaqim. Apa kata Allah? Allah itu yang menyeru manusia ke Darussalam. Darussalam bukan yang dimaksud adalah Gontor. Gontor kan Darussalam ya. Maksudnya adalah surga. Jadi nama surga itu ibu-ibu diantara namanya ada Darussalam. Surga yang dinamakan dengan Darussalam. Ya, Ustazah kalau kita minta surga mintanya yang apa? Yang Firdaus. Ya Firdaus itu yang paling keren lah. Ya, ibaratnya ibu kalau suruh milih hotel bintang berapa, ya maka itu hotel bintang 5-nya, gitu ya. Baik. Dan Allah yang menunjuki hamba-hambanya atau orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, kepada jalan Islam. Jadi ternyata tidak akan ada kesalihan yang terjadi di muka bumi ini kecuali seseorang telah diberikan hidayah dan petunjuk dari Allah. Maka Bu, kalau kita menasehati seseorang, jangan kita hanya mengandalkan nasihat kita, tapi minta petunjuk sama Allah. Minta hidayah kepada Allah. Kalau kita mengandalkan hanya nasihat dan nasihat yang kita nasihati untuk para perempuan, kemudian ternyata perempuan itu belum berubah, kira-kira ibu kecewa apa mboten? Kecewa. Padahal kita lupa ada yang belum kita minta kepada Allah, yaitu petunjuk. Maka kita minta kepada Allah setiap hari, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yuk dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu kita minta petunjuk. Atau ibu-ibu ketika salat baca surah Al-Fatihah, apa yang dibaca ibu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus. Berarti kita sedang minta petunjuk. Jangan heran kalau kita lihat para imam, kalau paham ihdinas siratal mustaqim itu biasanya mereka sampai nangis sesenggukan. Baca ayat itu, ihdinas siratal mustaqim. Pernah ibu di belakang imam seperti itu? Pernah? Yang terjadi nangis napa nangis, Bu? Ikut nangis. Itu nangisnya nun sewu, baper napa paham makna gitu, Bu? Oh, paham makna, alhamdulillah. Insyaallah. Kan ada imamnya nangis ikut sesenggukan. Ketika ditanya oleh temannya habis salat, kok nangis kenapa? Yo terharu gitu ya. Padahal belum paham maknanya. Makanya penting yang namanya belajar bahasa Arab agar kita bisa memahami Al-Quran. Di sini ada nggak pelajaran bahasa Arab ibu-ibu? Belum ada. Jangan tidak ada. Hah? Alhamdulillah. Saya nitip ya Bu Ervina, mbok menawi suatu hari kelak dibuka kelas bahasa Arab, tolong dengan sangat yang pertama dibuka itu bukan pelajaran nahwu dan shorof. Ya. Kenapa? Karena banyak di Yogyakarta, ini di Yogyakarta, kelas-kelas bahasa Arab yang awalnya penuh 50 orang, ya 30 orang. Dibuka kelas bahasa Arab belajar nahwu dan shorof gitu ya. Setelah pelajaran atau pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua berkurang, ya softnya tambah maju, ya. Pertemuan selanjutnya hanya tersisa 5 orang, ya. Kenapa? Karena mereka mengatakan Ustazah ternyata bahasa Arab itu susah, gitu ya. Maka dari mana kita belajar bahasa Arab? Dari muhadasah. Ya, dari percakapan. Nanti dari percakapan itu kita bisa belajar mufrodat, kita bisa belajar tentang grammarnya. Yang penting ketika belajar bahasa Arab itu cinta dulu. Kalau ibu-ibu cinta, maka insya Allah ringan untuk menjalankannya. Ya, ibu putri kami alhamdulillah belajar bahasa Arab dengan native orang Mesir. Itu yang pertama dibuka adalah muhadasah atau conversation. Dan alhamdulillah sampai hari ini anak-anak yang belajar kepada Syekh, masya Allah semuanya istiqomah. Ya.
Di pertemuan sampai terakhir alhamdulillah jumlahnya tetap. Ya tidak ada yang mundur. Jadi begitu nih Bu Erpina. Syukur-syukur nanti belajarnya langsung begini. Belajar memahami Al-Qur'an. Ambil surah Al-Fatihah dulu. Ya itu kan belajar bahasa Arab. Oke. Karena tujuan dari belajar bahasa Arab diantaranya adalah untuk bisa memahami Al-Quran. Coba saya mau tes dulu. Ibu-ibu, kalau majelis taklim salihat membuka kelas bahasa Arab, ada yang mau ikut no pembuatan? Yang ikut tolong acungkan tangan. Masya Allah. Yang gak ikut alasannya nopo? Oh sudah lansia tahsin aja saya maju mundur. Ya. Kalau tahsin banyak ya yang ikut ya? 30. Istiqomah nggih? Insyaallah. Masya Allah. Ayo Bu, semangat. Mumpung masih dikasih kehidupan. Kalau kita sudah diwafatkan oleh Allah, kita pengen dikembalikan oleh Allah, mungtok pengen belajar bahasa Arab. Mungtok pengen belajar tahsin. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita orang-orang yang menyesal. Karena ketahuilah wahai saudariku bahwa hari ini kita sudah semakin dekat dengan hari kiamat. Buktinya apa Ustazah? Buktinya waktu dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak ibu-ibu yang merasa baru ketemu Jumat lagi? Oh, semuanya kan? Dan ibu-ibu tahu di antara tanda kiamat yang sudah semakin merajalela zaman sekarang adalah tersebarnya minuman keras. Di Yogyakarta hari-hari ini baru-baru ini ada outlet minuman keras. Dan itu masif sekali. Jadi jumlahnya sekarang kalau kemarin baru 30 outlet, sekarang sudah 50 outlet. Ya, dan itu hanya jualan minuman keras. Ya, sampai ada delivery apa tuh? Pengantaran. Pengantaran sampai ke rumah masing-masing. Lihat Ibu. Dan itu subhanallah, minuman keras itu asal muasal dari yang namanya kejahatan. Kalau sudah banyak orang minum minuman keras, yang ada adalah banyak sekali kejahatan. Kalau sudah banyak kejahatan, yang ada banyak pembunuhan. Dan itu tanda-tanda kiamat. Jadi kita sekarang tuh jangan leha-leha Bu. Siap-siap. Kita nggak tahu kapan kembali kepada Allah. Selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidup, maka yuk kita kejar hidayah. Kita datangi majelis ilmu karena hidayah itu dicari, petunjuk itu dicari, bukan menunggu kita di rumah. Ya, jadi sekali lagi yuk bismillah, ibu-ibu ajak teman-temannya untuk rajin ngaji dalam rangka menjemput hidayah. Baik, yang kedua kata Syekh, tidaklah kesolihaan itu didapatkan oleh seseorang setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kecuali karena usahanya. Karena usahanya. Berarti yang namanya hidayah itu dicari nggih, Bu. Jadi kita harus berusaha. Bagaimana caranya? Ngaji. Bagaimana caranya? Datang ke majelis taklim. Itu dalam rangka berusaha mencari hidayah. Dalam rangka memantaskan diri kita menjadi solihah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ibu-ibu bertanya, kenapa sih kita harus solihah? Jawabannya apa Bu? Yo, ada yang bisa jawab? Saya kasih door prize. Hadiah ini saya tunjukkan kepada ibu-ibu yang belum dapat hadiah dulu ya. Yang belum pernah dapat hadiah di Majlis Taklim Salihah bersama saya. Yo, yang sudah pernah dapat mohon untuk tidak angkat tangan terlebih dahulu. Ibu paling belakang. Ibu mau jawab? Boleh ke depan, Bu? Oh iya boleh, silahkan. Masya Allah. Monggo. Kenapa kita harus salihah? Oke, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmanipun sinten? Ibu Fitratul. Masya Allah, bagus namanya. Panggilannya? Ibu Fit. Orang Indonesia kan suka begitu. Namanya siapa? Abdullah. Panggilannya siapa? Dul. Ya kan betul ya. Ya itu Ibu Fitratul kan bagus. Panggilannya siapa? Fit. Alhamdulillah bukan Tul. Kan nyingkat-nyingkat kita hobinya. Sama ya. Saya namanya Imro'atul. Alhamdulillah bukan Tul ya, tapi Azizah gitu ya. Baik, monggo Ibu Fitratul. Ya. Supaya mendapat ridho Allah. Masya Allah. Masuk surga. Masya Allah, supaya mendapatkan ridho Allah
biar masuk surga. Masya Allah, barakallahu fiik. Nanti hadiahnya diambil nih Bu setelah kajian. Masya Allah, terima kasih. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, sebagaimana yang sudah dipaparkan tadi oleh Ibu Fitratul, apa kata beliau jawabannya? Kenapa kita harus salihah? Agar Allah ridha dan bisa masuk surga. Jadi ternyata tiket masuk surga selain kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita harus salihah. Harus napa Bu? Salihah. Nah, wanita salihah itu seperti apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yuk mari kita pelajari dalam surah An-Nisa. Saya kemarin lupa ya menginfokan kepada panitia agar ibu-ibu membawa mushaf. Tapi enggak apa-apa, ibu-ibu pasti bawa HP kan? Nah, kayaknya kalau HP enggak ketinggalan. Ya. Ada aplikasi Quranin apa mboten? Alhamdulillah, dibuka Bu, yo. Surah An-Nisa ayat 34. Kita mau tadabbur ya. Go dibuka. Surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamun. Sampun? Yuk kita baca bareng-bareng ya. Saya pandu. Ta'awud dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib. Hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Masya Allah, coba ibu satu ayat yang ibu-ibu baca tadi, kira-kira ayatnya pun lebih dari 10 huruf napa mboten Bu? Lebih 50 huruf? Lebih 100 huruf? Kok ibu-ibu dapat nerawang ya? 50 lebih 100 kurang. Yuk kita ambil 70 gitu ya. Ya, walaupun mungkin nggak pas 70, tapi kita kira-kira 70. Oke. Ibu baca satu ayat. Kalau tadi saya lupa tadi ya, ada yang menitin enggak? Kira-kira tadi kita baca satu ayat itu lebih dari 5 menit? Mboten. Berapa menit kita baca, Bu? Ini ibu-ibu ini ilmu terawangnya pintar-pintar. Nggih, 2 sampai 3 menit. Berapa ayat yang tadi ibu baca? Satu ayat. Berapa huruf yang tadi ibu baca? 70 huruf. Ya ini kan rata-rata aja. Oke. Barusan saja ibu-ibu saldo akhiratnya naik. Ditulis oleh Allah dengan 700 kebaikan. Dalam waktu berapa menit tadi Bu? 2 sampai 3 menit. Ibu-ibu nambah saldo akhirat 700 kebaikan. Besar napa besar Bu? Besar. Adakah amal solih dalam waktu 3 sampai 5 menit yang ibu-ibu bisa lakukan kurang lebih 50 amal solih? Bisa Bu? Selain Al-Quran?
Belum tentu, ya kan? Tapi dengan Al-Quran kita diangkat derajatnya oleh Allah. Kita diberikan pahala yang luar biasa. Masya Allah. Satu huruf dihitung dengan 10 kebaikan. Oh, jenengan ngitung. Masya Allah, pinter. Masya Allah. 200 ya Bu ya? Oh, Masya Allah. Berarti tadi kita hitungannya sedikit. Oke, terima kasih ya Bu. Semoga ketika jenengan ngitung saldo-saldo akhiratnya naik gitu ya. Masya Allah. Ambillah 150. Oke, 150 kali 10 pinten ibu-ibu? 1.500. Bener ya? Oke. Berarti ibu-ibu menghabiskan waktu 2-3 menit, Allah tuliskan kebaikan untuk ibu-ibu di akhirat 1.500 kebaikan. Allahu Akbar. Masya Allah. Senang apa senang Bu maos Al-Quran Bu? Senang. Satu ayat kebaikannya dapat banyak. Maka ibu-ibu lanjutkan setiap hari Bu. Kalau pengen diberikan kebarokahan waktu oleh Allah, setelah kita baca zikir pagi petang atau sebelum subuh, kalau ibu-ibu sudah bangun sambil menunggu waktu subuh, boleh memperbanyak istighfar. Boleh juga ibu-ibu baca Al-Quran. Kenapa Ustazah kita harus baca Al-Quran setiap hari? Ya bagi orang-orang yang tidak datang tamu bulanan ya, dan tidak nifas, nanti beda lagi hukumnya ya, ada perinciannya. Maka bagi teman-teman yang salat ya lagi suci, ayo bangun tidur baca Al-Quran. Ya bangun tidur baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah firman-Nya Allah. Al-Quran ini adalah kalamullah dan akan memberikan kebarakah untuk siapa yang membacanya. Baik, yuk kita tadabburi yuk. Bismillah. Apa kata Allah di sini? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini yang berfirman Allah ya Bu, bukan saya. Apa yang Allah kabarkan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya apa Bu? Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Siapa yang menginfokan? Allah. Coba kalau saya tanya kepada ibu-ibu, tugas pemimpin niko napa to Bu? 1. Napa? Melindungi. 2. Mengayomi. 3. Membimbing. 4. Menafkahi. Tugasnya pemimpin ya, berarti presiden kita harusnya menafkahi. Kan menafkahi katanya. Kan saya tanya tugasnya pemimpin menafkahi. Alhamdulillah. Semoga Pak Jokowi nanti menafkahi semua rakyatnya. Ya, amin. Loh, tadi menafkahi katanya. Oke, nggak apa-apa Bu, doa ya. Yang kelima apa? Memberikan nasihat. Pemimpin ya, pemimpin loh ya, bukan suami. Saya tanya pemimpin. Oke, yang keenam apa mulai Bu? Tugas pemimpin. Teladan yang baik, memberikan contoh yang baik. Masya Allah, pintar-pintar ibu-ibu, Allahumma barik. Apalagi? Berbuat adil. Ya, Masya Allah. Apalagi? Jujur. Ya, amanah, fatona, tablik semuanya ya. Kalau sudah amanah, tablik, fatona semuanya. Baik. Dan di antara tugas pemimpin adalah dia harus bisa memutuskan. Ya kan Bu? Kan tugasnya pemimpin, memutuskan. Tugasnya pemimpin itu adalah membuat keputusan. Dan tugasnya yang dipimpin apa Bu? Yo, berarti kalau ada pemimpin, tugasnya yang dipimpin apa? Pintar, manut, mentaati. Saya tanya ibu-ibu jujur ya Bu, kalau suaminya bilang sesuatu, nah kan pemimpin kita dalam rumah tangga. Kan kita yang dipimpin kan Bu? Ya. Berarti kita manut napa mboten? Yakin? Ada nggak ibu-ibu yang suaminya bilang, istriku, ya, untuk tahun ini kita ada program begini. Kira-kira panjenengan semua bilang samina wa ata'na Pak, atau panjenengan bilang kalau kata aku begini. Ya. Gimana? Mana yang pertama apa yang kedua panjenengan? Astagfirullahaladzim gitu ya.
Kan katanya tadi manut, derek. Nah, memang Masya Allah ya, Masya Allah. Kita itu lagi diuji Bu, diuji sama Allah. Apa ujiannya? Kita manut nggak sama Allah? Kita manut nggak sama suami kita? Itu ujian. Selagi suami kita tidak memerintahkan kepada sesuatu yang bertentangan dengan agama kita, maka tugas seorang istri adalah derek. Napa Bu? Derek. Walaupun terkadang ya Bu, menurut logika kita sebagai perempuan, terkadang keputusan yang diambil oleh suami kita koyo apa Bu? Rodo-rodo gitu ya. Tapi yakinlah semua pasti ada hikmahnya. Terutama nih ibu-ibu nih terutama. Kalau ibu-ibu punya suami, suaminya itu Masya Allah lek memutuskan ki nunggu hari. Ya. Begini Pak, pripun nggih Pak? Nggih, sekedap nggih Bu. Saya tak minta sama Gusti Allah, ya istikharah gitu ya. Besok lah Bu. Ya, besoknya tanya lagi. Pak, kepripun Pak? Nggih. Insya Allah besok gitu ya. Apa kata istrinya, ada nggak yang sabar menunggu jawaban suaminya? Banyak yang gini-gini di belakang. Apa kata istrinya? Ya wis lah Pak, lain dengan orang isa mutusin aku yang mutusin. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya Allah. Padahal tadi apa kesepakatannya Bu? Manut. Jadi kita itu sabar Bu. Kalau suami kita bilang tunggu, ya kenapa? Karena yang namanya laki-laki itu lek memutuskan sesuatu pikirannya panjang. Yang dipikir nanti kepiye begini, nanti gimana. Lek perempuan memutuskan sesuatu pikirannya pendek. Iya enggak Bu? Nggih. Giliran keputusannya yang diambil salah, maka dia pun menyalahkan suaminya. Ya, bapak sih lek mutusin ya kelamaan. Ah, gitu nggak sih Bu kita nih Bu? Oh, katanya ya. Ya Allah. Jadi kita itu kadang ya Allah banyak sekali salahnya ya Bu ya. Jadi sabar. Kalau suami kita bilang nanti ya diputuskannya nanti. Pak, itu rumah mau ada yang mau dijual Pak. Apik loh Pak. Ya harganya murah BU, butuh uang gitu ya. Ayolah Pak, wis pinggir jalan begini-begini. Sek Bu sebentar ya. Nanti Bapak mau mikir dulu karena rumah dijual tuh kan uangnya besar ya Bu ya. Ya. Ibu sudah di chat sama calonnya. Bu, cepet Bu. Ini ada yang lihat lagi. Kira-kira kita kemerungsung apa kemerungsung? Ya, bilang ke suami kita, cepet toh Pak, gitu ya. Kata suami kita sabar. Giliran kita memutuskan ternyata rumahnya ada sesuatu di dalamnya, gitu ya. Kita nyesel apa nyesel? Nyesel. Makanya tugas kita sabar. Kalau suami kita memutuskan sabar. Saya kira di Indonesia Raya yang tercinta ini, kalau semua istri itu manut, semua istri itu taat kepada suaminya, maka nggak ada yang namanya komunitas suami takut istri. Buktinya wonten apa wonten? Sampai di komunitas loh Bu. Komunitas nyun sewu. Suami panjenengan nggak masuk sana kan ya? Nggak aman gitu ya. Alhamdulillah berarti jenengan insya Allah solihah ya. Tapi ternyata kalau suami panjenengan bergabung di grup itu gitu ya. Ya Allah salah kopo gitu ya. Koyo iso suamiku bergabung di grup suami takut istri. Singkatannya napa nggih? Napa? Ikatan istri. Oh, istri Bu. Ikatan suami takut istri. Ya Allah. Nih Bu, nih termasuk saya mohon untuk didengarkan, termasuk kalau ibu-ibu mau memilihkan sekolah ya untuk anak-anak, mondok nopo mboten, ya sekolahnya di mana, itu harus didiskusikan sama suami kita. Karena suami kita itu adalah pemimpin, kepala sekolahnya dalam sebuah rumah. Kita bertugas untuk menjalankannya. Makanya dalam bahasa pengasuhan itu yang namanya laki-laki itu harus ada qawam. Harus ada apa? Qawam. Saya pernah berjumpa, ini kisah nyata Bu, dengan seorang jamaah. Insya Allah bukan jamaah muntilan. Ya. Jamaah ini curhat kepada saya, Ustazah, saya tuh mangkel banget ke suamiku. Lah kepripun Bu?
Mangkel kok pripun? Maksudnya kenapa gitu? Kok mangkel? Kan nggak boleh mangkel sama suami. Ya, kecuali kalau suaminya melanggar syariat, baru kita mangkel. Lah mangkelnya kenapa, Bu? Ya, saya tanya. Beliau bilang gini, Ustazah, suamiku tuh ya lek saya tanya, Pah, anaknya mau disekolahkan di mana? Terserah ibu. Ya. Pah, tahun ini liburan kemana? Terserah ibu. Ya. Pah, ya apa aja ditanya apa jawabannya? Terserah ibu. Nah, terus saya tanya, panjenengan maunya kayak mana? Ya kan dia laki-laki toh, mutusin kayak apa kayak gitu ya. Masa semua terserah aku. Sebentar. Jangan emosi Bu, sebentar ya. Coba dirunut. Jenengan ki waktu nikah dulu sama suami yang banyak ngomel, yang banyak bicara, yang banyak memutuskan ki panjenengan apa suami? Beliau terdiam ya, diinget-inget kayak mungkin loh. Terus saya biarin aja, suruh inget-inget. Terus beliau bilang ini, saya. Benar. Dan ternyata karena mungkin namanya laki-laki ya, karena yang terbiasa memutuskan adalah istrinya, maka dia sudah nggak mau lagi, nggak minat memutuskan. Toh nanti juga yang dipakai keputusannya keputusan istrinya. Maka ibu-ibu ya sebelum penyesalan itu datang, ya. Ketika suami kita memutuskan sesuatu dihargai. Ya kalaupun memang tidak sependapat, yo didiskusikan. Jangan melangkai keputusan suami. Siap napa siap Bu? PR. Kalau siap PR, tulis PR. Yo PR, biar ilmunya manfaat. Kalau ibu-ibu menemukan dalam keluarganya masing-masing ada sesuatu yang perlu diputuskan, PR-nya adalah meminta pendapat dari suami. Ya, jangan jalan sendiri. Nanti kalau yang diputuskan oleh suami ibu-ibu itu baik, tidak ada yang melanggar syariat, ikuti. Kecuali kalau keputusannya melanggar syariat, boleh ibu-ibu tidak ikuti. Gitu ya. Siap nggih? Siap insyaallah. Baik, alhamdulillah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memfirmankan bahwa laki-laki itu adalah qawam pemimpin bagi kaum wanita? Bima faddalallahu ba'dahum, karena Allah yang telah memberikan keutamaan bagi mereka. Apa keutamaan bagi para laki-laki? Apa yang Allah beri, Bu? Di antaranya laki-laki itu nggak pernah libur sholatnya. Nggih mboten? Perempuan kan kadang datang bulan. Dalam 1 bulan tuh kadang ya Bu ya, kita itu kan nggak sholat karena haid, gimana? Laki-laki diberikan keutamaan oleh Allah, ya, sholatnya terus dari mereka balik sampai berjumpa dengan Allah. Mereka menjaga sholatnya, itu keutamaannya Allah beri. Berarti pahala yang mereka kumpulkan jauh lebih banyak. Yang kedua, Allah berikan kepada kaum laki-laki ini sebuah akal, ya, sebuah otak yang berbeda dengan kaum wanita. Ya, mereka kalau sudah berpikirnya panjang. Ya, kalau memutuskannya insya Allah tepat. Beda dengan kita. Kita ini banyak perasaan yang kita ajukan. Gimana Bu? Ya, makanya saya kalau ada apa-apa pasti saya tanya suami. Say, cincin, gitu ya. Beb. Ya. Kira-kira menurut antum bagaimana? Saya cerita begini-begini. Istriku, kata beliau, istriku begini. Oke, siap, laksanakan. Nah, gitu ya. Jadi kita tanya, ngobrol. Kan subhanallah yang namanya pernikahan itu di antara kegiatan kita apa tahu Bu? Ngobrol. Sama siapa? Ya sama suami. Ojo ngobrol karo HP. Ya. Zaman sekarang Bu, zaman sudah berubah. Ibu-ibu tahu apa tuh yang bisa AI? Yang kita nanya nih, bagaimana perasaanmu hari ini? Terus dia jawab, perasaanku hari ini bahagia. Bagaimana dengan perasaanmu? Gitu kan ada toh? Sudah ada loh di HP. Ibu-ibu alhamdulillah belum kenal ya? Nggak usah kenal. Ya, nanti yang ada ibu-ibu sibuk ngobrol sama HP, suami di samping nggak diajak ngobrol. Ya, karena sudah keasikan curhat sama HP. Gitu ya ibu-ibu ya. Baik. Kemudian ternyata apa sih keutamaan yang Allah beri? Wa bima anfaqu min amwalihim. Lihat, di antara keutamaan yang Allah beri kepada para laki-laki adalah karena infak. Ya.
yang mereka berikan untuk anak istri, nafkah. Yang dimaksud dengan infak di sini adalah nafkah, nafkah. Jadi seorang pemimpin, seorang suami hendaklah bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya. Siapa mereka? Anak istrinya dan ibunya. Ingat ya Bu, seorang ibu ya, kalau dia sudah tidak punya lagi suami, seorang wanita kalau sudah tidak punya lagi suami dan tidak ada yang menafkahi di dalam kehidupannya, maka kewajiban ada di tangan putra laki-lakinya. Jadinya ibu, kita nggak boleh saingan sama ibu mertua. Ya, yang ada kalau pengen suami kita ya berbagi dengan ibu mertua, tidak apa-apa. Insya Allah apa yang kita berikan kepada orang tua kita tidak mengurangi harta suami. Paling gampang tuh begini Bu, kalau kita tuh pengen legowo sama mertua, ya gini, ya Allah itu tuh harta dari engkau, ya, dan itu memang jatah ibu mertuaku, tapi engkau kasih lewat suamiku, gitu ya. Itu insya Allah lebih ringan. Jangan ada pikiran, ya Allah, ya kenapa sih kok nafkah yang suami saya dapatkan kok harus dibagi dengan ibu mertua? Tidak, ya. Pikiran kita tidak seperti itu. Tapi pikiran kita, alhamdulillah masih punya mertua. Alhamdulillah masih ada yang kita kasih ke mereka, ya. Dan berbuat baiklah kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga yang menjadikan mertua-mertua kita orang-orang yang salih dan salihah. Ya, Us gimana kalau ada perempuan begini? Us gimana ya Us? Aku kiyo sama suamiku wis berbuat baik sama ibu mertua. Tapi koyo qadarullah, ibu mertua kiyo ya ora ngerti-ngerti Us, nggak paham-paham. Itu gimana? Ujian. Nah, itu ujian. Ya ujian. Ketika ibu sabar menghadapi ibu mertuanya, maka sesungguhnya saldo akhirat ibu-ibu sedang naik. Ya. Oh kalau begitu berarti aku boleh nggak minta sama Allah, ya Allah saya pengen diuji sama ibu mertua. Ojo, jangan ya. Khawatir ibu-ibu nggak kuat. Ya. Jadi apa yang ibu-ibu saat ini rasakan diterima dulu. Alhamdulillah dan minta sama Allah. Karena nggak satu dua Bu, ada wanita tuh yang curhat ke saya. Ya. Ustazah gimana ya rasanya Us, kalau suamiku kok ternyata perhatiannya lebih besar kepada ibunya. Itu ada juga. Ya, jadi kita terima dulu, baru kemudian kita berdoa kepada Allah semoga semuanya dimudahkan dan semoga semuanya Allah jadikan dalam keadaan baik-baik saja. Baik, kemudian baru disebutkan siapa sih di sini ya tanda atau ciri wanita salihah itu? Apa kata Allah? فَالصَّالِحَاتٌ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. Wanita salihah itu adalah wanita yang qanitat. Apa itu qanitat? Wanita yang taat. Taat kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada suaminya. Ini wanita salihah. Kalau belum punya suami, kepada orang tuanya. Ini yang disebut qanitat. Ustazah boleh nggak saya punya anak perempuan pengen tak namai qanitah? Boleh ya. Dengan harapan semoga putrinya panjenengan dijadikan oleh Allah sebagai seorang wanita yang taat. Jadi bagus nggih namanya nggih. Salihah parang napa mboten Us? Pareng. Monggo, mugi-mugi nanti besok jadi ketua majelis taklim solihah. Ya, jadi ketua majelis taklim solihahnya adalah ibu solihah. Ya, sama ya, masya Allah. Baik. Nah, qanitat di sini termasuk ibu-ibu taat kepada semua aturan Allah, semuanya. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, maka wanita solihah ini akan mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak separoh-separoh. Karena ada banyak para muslimah yang dia mentaati Allah hanya diambil yang sesuai dengan hawa nafsunya. Dan ditinggalkan kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Contohnya apa misalnya? Contoh.
Kan Allah itu memerintahkan tentang pembagian waris. Apa kata Allah? Laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Apa kata Allah dalam Al-Quran dalam surah Nisa? Kata Allah, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Yang namanya perempuan, yang namanya muslimah itu dapat harta warisnya setengah dari laki-laki. Ini Allah yang memerintahkan. Maka walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita terima. Bisa jadi ketika kita terima, maka Allah berikan keberkahan di dalamnya. Begitu Ibu? Ya, karena memang Masya Allah ada tuh. Saya pernah dengar, apa yang pernah saya dengar, ada sebuah daerah di Indonesia yang di situ, dan insya Allah ini valid ya, karena saya pernah jumpa dengan seorang wanita yang dari Padang. Katanya memang benar di Padang itu dalam pembagian waris laki-laki nggak dapat. Iya, nggak dapat sama sekali. Untuk siapa semuanya untuk perempuan. Ini insya Allah valid beritanya. Jadi laki-laki nggak dapat. Bahkan di Padang itu yang melamar tuh perempuan. Ya, ada orang Padang di sini. Ibu orang Padang. Masya Allah, memang begitu ya di Padang ya. Ya, jadi ada sebuah maksudnya kejadian seperti itu ya. Harta warisan untuk perempuan begitu ya Bu ya. Yang melamar sinten nggih? Perempuan ya. Tuh ada orang Padang. Terima kasih Bu. Jadi di Padang tuh begitu. Masya Allah. Lah, gimana ya kalau saya orang Padang, tapi saya sudah ngaji. Ya. Boleh nggak saya nggak ikut tradisi itu? Boleh. Ya. Kenapa? Karena kita ikut perintahnya Allah. Walaupun kita dapat warisannya setengah dari kaum laki-laki, tapi kita berdoa kepada Allah semoga apa yang Allah berikan kepada kita dari harta warisan Allah berikan keberkahan. Dan kenapa pula laki-laki dapat lebih banyak? Karena memang laki-laki itu tugasnya berat. Dia menafkahi anak istrinya, menafkahi ibunya, gimana? Dan menafkahi orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Jadi lebih berat. Kalau harta kita perempuan gimana sih Bu dalam Islam? Hartaku yo hartaku. Giliran ke suami bilang gimana? Hartamu yo hartaku. Banyakan mana? Banyakan kita. Ya kan? Tadi kan begitu. Nunjuknya ke kita 3 kali. Ke suami sekali. Ya. Jadi Masya Allah ibu-ibu, kita harus benar-benar mentaati Allah. Termasuk nun sewu. Termasuk ini yang kadang jadi PR. Termasuk ketika Allah memerintahkan kita untuk memakai jilbab. Nah ini lagi rame nih Bu. Ibu pernah dengar nggak? Di televisi nasional ada yang mengatakan jilbab itu tidak wajib. Ya. Padahal jelas ada dalam Al-Quran. Ya, jilbab itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di sini adalah menutupi, gitu ya. Dan itu Allah yang berfirman. Dan ibu kalau sudah punya prinsip, ibu sudah pakai jilbab, maka ibu harus pegang prinsip itu. Contoh misalnya, kalau ibu-ibu mau ke rumah tetangga sebelah, ibu-ibu udah terbiasa pakai jilbab, ngaji pakai jilbab. Ada nggak di Magelang? Di Jogja ada tuh. Pergi ke tetangga sebelah, sudah mabur jilbabnya. Pakainya apa? Nuwun sewu, yang dipakai adalah baju tidur. Ada nggak di Magelang begitu? Ada. Oh, sami mawon ternyata ya. Hati-hati. Walaupun itu ke rumah tetangga, nggih. Kok bisa? Karena tetangga kita juga punya suami. Ya, tetangga kita juga ada orang yang bukan mahram kita. Maka jaga Bu aurat kita. Kalau mau ke rumah tetangga, kira-kira aurat kita sudah tertutup napa belum? Mau jemur baju, Bu. Jemur baju, kalau itu di depan rumah, nggih. Kebanyakan jemur baju kalau di depan rumah Bu, rata-rata masih pakai jilbab napa sampun mabur jilbabe? Ada nggak yang di depan rumah tik. Ya, jilbabnya sampun mabur, gamisnya sampun mabur. Nah, banyak kata Bu Ervina loh ya, bukan kata saya. Ya, maka bertaubatlah wahai para wanita. Ya, untuk menjaga aurat kita. Yuk bareng-bareng. Kenapa? Karena subhanallah, kalau kita terbiasa memakai jilbab, Allah sudah tulis pahala yang luar biasa. Dan itu adalah kewajiban. Sekalinya kita buka jilbab, maka dosa-dosa akan mengintai kita.
Allah Azza wa Jalla menuliskan kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi kalau diikuti sama putrinya. Ya, putrinya sudah balik karena melihat mamanya, ibunya, mamaknya. Ya, kalau keluar ke tetangga nggak pakai jilbab, putrinya juga sami mawon, ikut-ikutan. Itu menjadi dosa jariyah. Makanya hati-hati, dipikir-pikir. Jadi ibu kalau mau keluar karena kebiasaannya mungkin masih selanang selunung, ya sekarang jilbabnya ditaruh depan pintu. Ya, kok bisa Us? Ya, depan pintu itu loh. Kalau mau keluar, pintu ruang tamu, nah, dicantolin di situ. Jadi kalau misalnya ada yang ngetuk-ngetuk, tok, assalamualaikum. Kita lihat, oh itu suaranya Pak RT. Ya, mungkin mau nganter undangan. Jilbabnya ada di mana, Bu? Depan pintu. Ya, sebentar Pak RT, saya mau pakai jilbab. Kan boleh toh? Dan kita kalau mencet rumah orang, jangan kemudian cetet bel. Belum lama lagi tet gitu ya. Biarkan, kasih kesempatan tuan rumah untuk memakai jilbabnya. Ya sabar dulu Bu, sebentar ya. Tunggu 5 menit. Tet. 5 menit tunggu lagi. Tet. Kok nggak ada orang ya, udah 3 kali. Balik. Kalau kita apa Bu? 3 kali sudah tatet. Nggak ada. Kita melipir ke sebelahnya. Ada jendela terbuka, kita tengok. Gitu nggak sih Bu? Mekotan gitu Bu? Boleh nggak begitu Bu? Nggak boleh. Apa kata Allah? Kalau kamu bertamu sudah ketuk pintu 3 kali nggak ada orang, farji'u, balik. Balik kemana Bu? Yo ke rumah. Jangan malah ke pintu belakang. Ada loh. Saya asli dari Cirebon, ya di kampung kami Bu. Itu memang sudah kebiasaan. Ada orang dari depan pintu nggak dibuka-buka, lewat belakang. Ya, pintunya terbuka nggak dikunci, buka sendiri. Ya, masuk nyelonong ke rumah orang lain. Yang di rumah orang lain tiba-tiba nuwun sewu nggih Bu, nuwun sewu. Kan biasanya di kampung kalau habis mandi nuwun sewu nggih. Itu kan pakai bajunya di kamar mandi apa pas keluar? Coba kalau ada laki-laki masuk rumah kita, misal kan harusnya memang di kamar mandi. Kan tapi ada orang-orang yang kayaknya risih gitu dan dia keluar pakai handuk. Ya. Kemudian dia keluar kamar mandi, tik pakai handuk. Tiba-tiba lihat tetangganya ada di dalam rumahnya. Kira-kira kaget atau kaget? Dua-duanya kaget. Alhamdulillah nggak melorot handuknya. Loh, ya kan kita kan menjaga semuanya. Makanya ibu-ibu tolong, kalau ibu-ibu bertamu ke rumah orang, itu jangan sampai kita memaksakan diri masuk rumah orang. Sudah balik. Siapa yang berkata begitu? Allah yang berfirman dalam Al-Quran. Jadi balik, sudah. Dan kita tadi sudah sepakat sami'na wa ta'na. Ya ibu-ibu, masih ada nggak kebiasaan yang begitu tuh? Ada. Ya, dirubah. Ya, dirubah. Kenapa? Karena khawatir nanti itu menjadi kebiasaan yang tidak bisa lagi dirubah karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi pakai baju di mana? Di dalam kamar mandi. Baik. Jangan ada yang bilang kok Ustazah tahu ya gitu ya. Enggak, saya ini aja mungkin ya sama dengan di kampung saya gitu ya. Baik. Kemudian di sini apa ibu-ibu? Baik, qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Apa hafidhatul lil ghaib? Wanita soliha adalah wanita yang bisa menjaga dirinya, wanita yang amanah. Ketika suaminya nggak ada di rumah, dia mampu menjaga dirinya, mampu menjaga anak-anak suaminya, mampu menjaga harta suaminya, dan dia tidak bermudah-mudahan dengan laki-laki yang bukan mahram. Ini adalah wanita atau istri yang salihah. Ujian Bu, ujian. Ingat ya Bu, walaupun suami kita tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi Allah akan melihat semua perbuatan kita. Allah niko boten sare.
Allah itu tidak tidur. Allah itu akan melihat setiap perbuatan hambanya. Kalau kita berusaha menjadi istri yang salihah, menjadi istri yang amanah, maka kita berharap semoga putri-putri kita pun demikian. Kelak menjadi anak-anak dan istri yang salihah. Dan jangan bermudah-mudahan dengan laki-laki yang bukan suami kita. Baik ini ya, tolong catat baik-baik. Apa kata Syekh dalam buku ini? Baik kita menerima langsung laki-laki yang masuk ke dalam rumah, atau kita justru yang menawarkan diri kepada laki-laki yang ada di luar rumah kita. Kok bisa Us? Emang ada perempuan menawarkan diri? Banyak. Zaman sekarang itu kewalak-walik. Kalau dulu ya Bu, yang agresif itu laki-laki. Kalau zaman sekarang itu perempuan. Maka hati-hati. Atau Bu, atau kata Syekh, dia tetap berada di rumah. Dia tetap berada di rumah, tapi ternyata dia berkhianat dengan HP-nya. Ya. Dia coba cari. Cari apa? Cari para laki-laki yang mau diajak ngobrol. Ya, suaminya padahal apa tuh Bu namanya Bu? Kalau ada orang pakai HP terus cloning. Padahal suaminya memantau HP istrinya. Ibu tahu nggak cloning itu apa? Jadi nomornya ibu-ibu tuh diduplikat gitu ya. Disadap, bukan disadap ya bahasanya. Oh, poyo di cloning namanya. Jadi suami ibu-ibu tuh bisa mantau. Paralel lah begitulah. Kan sekarang bisa tuh. Walaupun nomornya nggak ada di HP itu, tapi bisa kita lihat ya. Oh, berarti suami kita memantau gitu ya. Tapi kan tanpa sepengetahuan kita kadang ya. Nah, ibu-ibu asik ya chat-chat ria ya, asik komentar di Facebook dengan laki-laki yang bukan mahram, ternyata suaminya tahu di sana gitu ya. Lagi keluar kota misalnya. Maka hati-hati. Dan lebih dari itu, walaupun suami kita nggak menyadap atau memparalelkan HP atau chat kita, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Jangan-jangan pas ibu lagi tulis pesan ke laki-laki yang bukan mahramnya, tiba-tiba malaikat Israel datang. Ya. Malaikat Israel datang dan mencabut nyawa kita dalam keadaan wal'iyadu billah kita sedang bermaksiat kepada Allah, padahal kita di dalam rumah. Ya, takutlah kepada Allah. Wallahi ibu-ibu, Allah itu kalau sudah mewafatkan hambanya, maka tidak bisa lagi kita lihat ya orang tersebut sudah sepuh usianya. Kemarin di Yogyakarta belum lama ini ada seorang guru bahasa Arab. Mungkin ibu-ibu ada yang pernah ke Yogyakarta. Semoga Allah merahmati beliau dan meluaskan kubur beliau. Beliau usianya baru 32 tahun. Ya, ngajar bahasa Arab. Giat banget ngajar bahasa Arab. Masya Allah, semoga Allah merahmati beliau. Ya, belum lama ini Allah wafatkan beliau. Ibu-ibu tahu? Karena beliau banyak berkontribusi mengajarkan bahasa Arab kepada para ummahat, para ibu-ibu. Ketika beliau, ini jadikan ibroh ya. Ketika beliau meninggal di rumah sakit, jenazahnya belum dimandikan waktu itu. Ya para ibu-ibu ya yang kenal dengan beliau sudah antri di musola rumah sakit. Mau ngapain ke situ? Nyolati. Masya Allah, lihat Bu. Orang yang sering berbuat kebaikan kepada sesama hamba Allah, yang bermanfaat untuk sesama hamba Allah, kalau orang tersebut meninggal dunia maka banyak yang sayang, banyak yang pengen menyolati. Allah gerakkan hati orang-orang untuk turut menyolati. Dan benar, Masya Allah, beliau sibuk di salah satu masjid di Yogyakarta, ngajar anak-anak TPA. Di dalam masjid tersebut apa yang terjadi Bu? Bukan hanya disolati di rumah sakit, tapi Allah gerakkan ya orang-orang yang hidup untuk membawa jenazah beliau ke masjid tersebut. Coba lihat, di mana di masjid tersebut beliau banyak memberikan, berkontribusi ngajar di situ. Apakah ada yang menyolati? Banyak. Ya. Masya Allah. Dan ini pelajaran untuk kita semuanya. Baru 32 tahun usia beliau. Allah sudah panggil terlebih dahulu beliau. Dan karena beliau menyibukkan diri dalam kehidupan beliau, ya beliau belum dikaruniai putra, belum dikaruniai anak, maka beliau sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan mengajar, dan akhirnya Allah wafatkan dalam keadaan banyak orang-orang yang kehilangan, banyak orang-orang yang turut menyolati. Masya Allah. Pengen apa pengen Bu diwafatkan begitu Bu? Pengen.
Makanya yuk kita cari ya teman-teman yang baik, komunitas yang baik, dan jangan pernah berani bermaksiat kepada Allah walaupun kita dalam keadaan sendiri. Ingat, yang paling menakutkan adalah ketika kita sedang bermaksiat dalam keadaan sendiri kemudian Allah wafatkan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, kemudian di sini wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhun. Oke. Dalam Islam, kalau ada wanita yang boten manut, boten nurut sama suaminya, itu dinamakan wanita tersebut berhak mendapatkan nusuz. Dia lagi nusuz. Apa yang dilakukan kalau ada wanita yang sukanya mohon maaf, ngiyil? Iya benar. Ngeles. Tahu ngeles? Banyak alasan. Suaminya bilang kanan, dia bilang kiri. Suaminya bilang maju, dia bilang mundur. Wanita-wanita yang begitu dalam Islam itu subhanallah, apa yang mesti dilakukan? Maka suaminya berhak untuk menasehati. Fa'idhuhun, dinasehati dulu. Ya, wahjuruhunna fil madaji'. Kalau sudah dinasehati tetap nggak nurut, tetap nggak manut, tetap ngeyel, tetap ngeles, maka yang kedua pisahkan tidurnya. Ya, ranjangnya dipisah. Satu rumah tapi dipisah. Ya, ya Allah, sedih kan Bu? Sedih nggak sih Bu? Biasanya kita satu ranjang sama suami, misalnya ya, tiba-tiba harus berpisah ranjang, kan sedih. Ya, dan itu sudah diatur dalam Islam. Ya, wahjuruhunna fil madaji'. Kalau sudah dipisah ranjang tetap mboten manut, tetap nggak nurut, tetap ngeyel, tetap ngeles, tetap banyak alasan, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wadribuhun, pukullah. Tapi ingat, pukulannya bukan dalam rangka KDRT, bukan. Kan sekarang lagi marak tuh KDRT, itu beda. Ini pukulannya tuh pukulan dalam rangka mendidik, dan tidak boleh memukul wajah, nggak boleh, ya. Dan nggak boleh mukulnya dengan emosi, nggak boleh, ya, nggak boleh. Karena ini kan lagi dalam mendidik. Kalau KDRT kan emosi tuh Bu, nggih mboten. Kalau ada orang KDRT dengan istrinya, seorang laki-laki, biasanya mukulnya itu dengan amarah, napa mboten? Nggih, sudah nggak bisa ngontrol lagi. Tapi ini beda, dia mukul dalam keadaan niat mendidik istrinya. Maka dalam Islam diperbolehkan. Tolong jangan diselewengkan. Oh berarti Islam membolehkan KDRT, mboten. Tetap Islam melarang yang namanya KDRT. Ya. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau istrimu ternyata ya baru dinasehati sudah manut, misalnya contoh, atau ada misalnya ya, misal waliyadzubillah, contoh misalnya ada perempuan yang selingkuh. Contoh. Napa Bu? Contoh. Insya Allah mudah-mudahan di sini nggak ada ya, insya Allah. Adanya di negeri Konoha. Tahu Konoha? Ibu nggak paham Konoha? Di Yogyakarta sudah paham ya. Tanya nanti temennya, negeri Konoha itu di mana gitu ya. Oke, baiklah ya. PR ya, cari negeri Konoha ya. Yang tahu diem dulu ya. Baik. Kalau ada perempuan selingkuh, contoh ya, contoh ada seorang istri selingkuh. Kemudian ketahuan istrinya selingkuh. Ya. Kemudian dia meminta maaf kepada suaminya. Maafkan saya suamiku, saya sudah khilaf. Saya benar-benar menyesali perbuatan saya. Contoh, ini contoh ya Bu. Kembali kepada suaminya. Saya berjanji, kata istrinya, saya berjanji. Apalagi sudah bersumpah, demi Allah saya berjanji. Saya tidak akan lagi menghubungi laki-laki selingkuhannya. Ya. Saya berjanji untuk taat kepadamu, wahai suamiku, setelah mentaati Allah dan Rasulnya. Saya berjanji untuk lebih solihah misalnya ya. Maka seorang suami wajib baginya untuk memaafkan istrinya. Sudah dia sudah mentaati, dia sudah balik, sudah mentaati suaminya. Ya ibu-ibu, masya Allah. Dan yang namanya pernikahan tuh semua kita diuji Bu. Baru kemarin saya mengisi kajian. Alhamdulillah Bu Ervina, kami dimudahkan oleh Allah untuk memborong sayuran. Satu mobil dari Magelang ya, satu mobil. Nanti kemudian ini juga idenya dari Magelang juga ya. Di mana kami lihat tuh pembagian sayuran kemarin, Al-Ahda waktu Ustaz Hanan ngisi di Al-Ahda, kan saya ikut waktu itu ya. Mungkin ibu-ibu yang kemarin terakhir di Al-Ahda, ya itu kan ada pembagian sayuran.
Nah, kami terapkan itu. Jadi waktu kemarin Ustadz Hanan mengisi, ya pulangnya ibu-ibu dibagi sayuran. Ya sama, saya ngisi juga, ibu-ibu sekitar rumah kami pulangnya suruh bawa sayuran. Nah, kemudian salah satu jamaah bilang ke saya, Ustazah tahu enggak, ini kisah nyata Bu, kisah nyata. Mungkin ibu-ibu kalau diuji demikian bisa jadi nggak kuat. Wanita ini bilang gini, Ustazah, saya itu menikah dengan suami saya, beliau dulu seorang mu'allaf. Beliau gento, tahu gento nggak? Opo gento? Ya begitulah. Beliau hobinya mabuk. Ya. Ustazah tahu, saya ketika itu saya sabar menghadapi beliau. Berapa tahun, Us? Gak tahu, Bu. Berapa tahun? Beliau suruh tanya ke saya berapa tahun, ya nggak tahu ya. Saya juga bukan pengamat. Ya. Kemudian berapa tahun, Bu? 9 tahun. 9 tahun hidup dengan seorang pemabuk. 9 tahun. Beliau bersabar. Apa kata beliau? Saya tuh, Us, suka bangun malam nangis sama Allah. Ya Allah, tolong perbaiki suamiku, ya Allah. Kata beliau, aduh saya merinding ngomong ini, beneran. Ibu-ibu, ini karena saya yang ceritain. Saya tahu ketika usia beliau mau mendekati 40, Allah sadarkan. Allah ijabah doa saya, Us. Ya beliau benci dengan minuman keras. Dan beliau baik banget ke saya. Ya Masya Allah, yang dulunya gak bertanggung jawab, sekarang bertanggung jawab, Us. Yang dulunya sering bermaksiat, sekarang sudah gak bermaksiat. Itu beliau nunggu doanya dikabulkan berapa tahun, Bu? 9 tahun. Ya Allah, hidup dalam keadaan begitu tuh. Masya Allah. Sekarang, Us, beliau itu mendukung saya. Kalau saya mau ngaji, didukung. Ya. Bahkan beliau juga berani mengeluarkan harta untuk kajian tersebut. Jadi mau apa? Oh, snacknya saya yang nanggung. Katanya, Masya Allah, Bu. Lihat bagaimana Allah itu membolak-balikan hati manusia. Masya Allah. Jadi bagi ibu-ibu semuanya yang diuji oleh Allah dengan keadaan suami yang mungkin belum sesuai harapan, bersabarlah. Ya, bersabarlah. Minta sama Allah, nangis sama Allah. Minta sama Allah agar Allah membolak-balikkan, agar Allah berikan hidayah kepada pasangan hidup kita. Apa doanya? Allahumma aslih zauji. Ya Allah, perbaikilah suamiku. Ya Allah, perbaikilah agamanya. Ya Allah, bukakanlah pintu hidayah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosanya. Boleh nggak dengan bahasa Indonesia, Ustazah? Boleh. Boleh nggak pakai bahasa Magelang? Boleh. Ya, doa itu kita bisa berdoa dengan bahasa apapun. Kalau bisa bahasa Arab itu lebih afdal. Ya, lebih utama. Begitu Ibu, Masya Allah, itu kisah nyata. Baru kemarin saya dapatkan, Masya Allah. Baik, kemudian di sini bagi seorang suami juga kalau istrinya sudah balik, sudah mengakui kesalahannya, sudah mau manut, sudah mau derek, maka suami nggak boleh nyari celah. Nggak boleh suaminya nyari celah kesalahan istrinya, diungkit-ungkit lagi. Tapi kan kamu kemarin begini-begini, nggak boleh. Sudah ditutup rapat-rapat, buka lembaran baru. Sama Bu, harusnya kita juga begitu. Kalau ada seorang laki-laki sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, ingat ya, taubatnya taubatan nasuha, memelas-melas kepada kita. Istriku, aku minta maaf, saya sudah hilaf, saya janji Allah yang menjadi saksi. Misal, saya tidak akan lagi berbuat kejahatan, saya tidak akan lagi mengkhianatimu. Misal, contoh, maka seorang istri hendaklah memaafkan. Memaafkannya untuk siapa? Apakah untuk si perempuan itu? Atau untuk laki-laki suaminya? Tidak. Memaafkannya karena Allah. Dah ringan itu. Karena kalau kita maafin karena manusia tuh masih ada sesuatu, Bu. Ya, begitulah manusia. Fitrahnya begitu. Tapi ketika kita maafkan seseorang yang mungkin telah mendolimi ibu-ibu, kita maafkan, maka kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla angkat derajat kita dan Allah masukkan kita semuanya ke dalam surga Firdaus. Ya. Siap napa siap, Bu? Ibu pernah disakiti sama orang? Pernah? Pernah didolimi sama orang? Kayaknya koyo pernahnya mantep banget. Pernah katanya ya. Maka ternyata ada sebuah pintu di dalam surga yang khusus dimasuki oleh hamba-hamba Allah yang suka memaafkan orang-orang yang telah berbuat dolim kepadanya. Ada tuh Bu Ervina. Jadi khusus masuk ya pintu orang-orang yang memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Makanya kita perlu sebelum tidur tuh Bu bersihkan hati.
Jangan yang dibersihkan hanya kamarnya ibu. Jangan yang dibersihkan hanya kasur ibu. Jangan yang hanya dibersihkan kakinya, giginya, tapi bersihkan hati ibu. Ya, caranya bagaimana, Us? Memaafkan, maafkan. Dan orang-orang yang punya hati suka memaafkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya nikmat sehat di dunia. Ya, saya kira ibu-ibu kalau lihat orang zaman dahulu kan banyak tuh yang Masya Allah usianya panjang-panjang, sehat-sehat. Apa faktornya, Bu? Faktornya memaafkan. Tapi mungkin gak nyandak gitu loh bahasanya dengan kita. Orang kita zaman dulu, "Pupu ada ini ada gini." Yo wis rapopo. Itu kan memaafkan. Ya wis ora usah dipikir, ya wis rapopo. Aku ikhlas, gitu kan ya biasanya simba. Aku ikhlas, aku wis legowo, gitu ya, Bu Ervina. Dan itu Masya Allah, hidupnya sehat-sehat, nggih mboten, Bu? Tapi kalau masih ada dendam kesumat di dalam hati, ya itu rasanya, Bu, rasanya panas hati itu. Dan itu akan menyebabkan ya datangnya penyakit-penyakit yang akan melukai diri kita. Begitu nggih Bu nggih. Kemudian Allah tutup dengan sebuah ayat, innallaha kana 'aliyyan kabira. Dan sesungguhnya Allah zat yang maha tinggi dan zat yang maha besar. Baik, insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fiikunna jami'an. Saya memohon maaf ibu-ibu jika ada salah kepada ibu-ibu, mohon dimaafkan. Dan saya doakan semoga keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang Allah ridhoi. Semoga Allah jadikan suami kita suami yang salih. Semoga Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang salih dan salihah. Semoga Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Tolong doakan bagi yang belum punya suami gitu ya, atau yang suaminya sudah meninggal dunia, semoga Allah pertemukan kembali dengan suaminya di surga Firdaus. Amin. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.